Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana penantian saudara? Semoga penantian saudara terus terisi oleh pengharapan, karena kita juga merasakan Natal semakin dekat dengan kita. Kita akan masuk bersama dalam sapaan rohani hari ini, namun sebelumnya saya mengajak saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, kalau penantian kami boleh terus Tuhan isi dengan pengharapan. Dan kami saat ini telah begitu dekat dengan hari Natal yang kami nantikan. Dan kami juga masih terus berada dalam penantian akan kedatangan-Mu kembali. Maka kami mohon, ya Allah, kiranya Engkau tak pernah berhenti untuk menyertai penantian kami. Dan kiranya Engkau berkenan untuk terus menyapa kami dengan sapaan sabda-Mu setiap hari. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya akan membacakan Yesaya 33 ayat 17 sampai dengan 22. Yesaya pasal 33 ayat 17 sampai 22. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Dalam hatimu engkau akan memikirkan kengerian yang sudah-sudah. Sudah lenyapkah juru hitung? Sudah lenyapkah juru timbang? Dan sudah lenyapkah orang yang menghitung menara-menara? Tidak lagi akan kau lihat bangsa yang biadab itu, bangsa yang logatnya samar sehingga tidak dapat dipahami, yang bahasanya gagap sehingga tiada yang mengerti. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita, seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Saudara sekalian, dari ayat-ayat yang saya bacakan kepada kita semua, kalimat manakah atau ayat manakah yang mengena atau menyentuh bagi saudara? Bagi saya pribadi, kalimat terakhir di ayat 22 menyentuh dan mengena bagi saya. Yaitu kalimatnya, Dia akan menyelamatkan kita. Hari-hari ini saudara sekalian, ada satu istilah baru yang kerap muncul dalam berbagai macam media sosial, yaitu istilah pandemic fatigue atau kelelahan di tengah-tengah pandemi. Istilah ini menunjuk kepada keadaan kelelahan yang dialami oleh seseorang, baik secara fisik maupun mental, ketika berhadapan dengan kondisi pandemi ini. Salah satu akibatnya adalah banyak orang yang akhirnya karena kelelahan ini tidak lagi peduli pada protokol kesehatan. Mereka sudah malas untuk mempertahankan atau memberlakukan protokol kesehatan itu. Dan sayangnya kita bisa lihat dampaknya dari terus meningkatnya tingkat positivity rate yang ada di Jakarta. Saudara sekalian, ketika kita berada dalam penantian, kita bisa jadi lelah menanti. Kita lelah dengan keadaan yang tak pasti. Tetapi di tengah-tengah segala kelelahan itu, firman Tuhan bersabda kepada kita semua, Dia akan menyelamatkan kita. Mengapa kalimat ini saya rasa menyentuh dan mengena buat saya pribadi? Karena firman ini memberi kekuatan baru dalam diri saya.
Dan semoga ketika kita membacanya pun, kita mendapatkan kekuatan baru. Ketika kita melihat segala keletihan kita di tengah-tengah pandemi, penantian kita kapan keadaan akan pulih kembali, firman Tuhan kiranya juga menguatkan dan memberi kekuatan baru pada saudara. Dia akan menyelamatkan kita. Dia akan menyelamatkan kita. Sehingga kalau saudara kelelahan di tengah-tengah pekerjaan saudara, ingatlah bahwa Dia akan menyelamatkan kita. Ketika studi saudara begitu membosankan, sekalipun mungkin di masa ini saudara sedang berlibur dari proses studi saudara, tetapi mungkin sebagian yang lain masih terus memikirkan bagaimana kalau semester depan sekolahnya masih harus online. Bagaimana kalau aku masih harus mengerjakan skripsiku secara online dan ujian nanti secara online dan sebagainya. Belum lagi dalam kehidupan banyak orang yang saat ini masih terus berjuang untuk mencari pekerjaan, untuk mempertahankan hidup sehari-hari. Ketika kita berhadapan dengan segala persoalan hidup ini dan menjadi lelah, menjadi letih, kiranya firman ini menyapa saudara. Dia akan menyelamatkan kita. Dia akan menyelamatkan saudara dan saya. Dia akan menyelamatkan kita dan Dia selalu menyelamatkan kita. Apakah kita mau untuk membuka hati kita, mengulurkan tangan kita untuk direngkuh oleh Allah dan diselamatkan oleh-Nya? Semoga Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, dalam segala pengalaman hidup, khususnya di tengah-tengah pandemi ini, ada banyak orang yang mengalami kelelahan di tengah-tengah pandemi. Dan mungkin salah satunya adalah kami. Oleh karena itu kami mohon ya Tuhan, sabda-Mu yang menguatkan kami, bahwa Engkau akan menyelamatkan kami dan Engkau selalu rindu untuk menyelamatkan kami. Maka selamatkanlah kami, ya Allah, pulihkanlah kami. Ajarkanlah kami untuk memberi hati kami, membuka hati kami dan mengulurkan tangan kami untuk menyambut penyelamatan dari Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan hari saudara. Tuhan memberkati.